Jumpa lagi hari ini jejak digitalku di Jalan Trans Papua. Saya ada di kilometer 140 di titik jalan yang rusak. Silakan mengikuti cerita saya selanjutnya. Halo, hari ini saya membawa Anda melihat langsung kondisi Jalan Trans Papua di kilometer 140 Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Inilah salah satu titik kerusakan terparah di jalur vital Jayapura Yalimo Wamena. Di sini jalan berubah menjadi kubangan lumpur tebal setiap kali hujan turun. Batu-batu besar dan tanah liat licin membuat kendaraan sulit lewat. Truk-truk pengangkut sembako dan BBM terjebak berhari-hari hingga berminggu-minggu, membuat harga barang melonjak di Papua Pegunungan. Di musim hujan, longsor sering terjadi, menutup jalan dan memutuskan akses. Meski alat berat kadang turun untuk membuka jalan, hujan yang terus hampir setiap hari membuat jalan ini kembali rusak dan sulit dilalui. Kilometer 140 adalah cerminan tantangan berat pembangunan di Papua Pegunungan, di mana jalan bukan hanya penghubung tetapi juga urat nadi kehidupan masyarakat. Melalui video ini, kita bisa melihat secara nyata perjuangan warga dan sopir yang berjuang melewati jalan lumpur demi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, mari ikuti cerita selanjutnya. Shalom, selamat siang, sopir. Kami boleh bertanya di sini. Apa yang dialami dalam perjalanan Jalan Trans Papua Jayapura Wamena? Ya, terima kasih. Selamat siang juga Pak dan juga pemirsa sekalian. Kami dari Jayapura dan juga nih Jalan Trans. Sementara kami yang alami kendala di sini sudah hampir 1 bulan di sini, hampir 3 minggu. Jadi jalan ini cukup lumayan parah, akhirnya kita sudah parkir lama. Jadi kami harapan penuh kepada Balai Provinsi dan juga Balai Pusat tolong perhatikan jalan ini karena bedanya sedikit lumayan parah. Jadi kita sudah mengalami dalam hal ini bama dan juga mobil banyak rusak seperti yang kami lihat sekarang. Ada belakang ini ada truk yang sekarang dia melintas karena dia memuat salah satu alat berat bomak, akhirnya dia sedikit rusak dan juga sudah mengalami kendala dan tidak bisa naik. Jadi tolong perhatikan pemerintah dalam hal ini pusat maupun provinsi. Terima kasih. Semoga jalan ini segera mendapat perbaikan permanen agar masyarakat Papua bisa merasakan kelancaran transportasi dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau. Inilah alasan mengapa kilometer 140 menjadi titik kerusakan parah di Jalan Trans Papua. Kerusakan ini berdampak besar bagi warga. Pertama, curah hujan yang sangat tinggi hampir setiap hari membuat tanah menjadi licin dan berlumpur tebal. Kedua, struktur tanah di kilometer 140 adalah tanah liat yang labil, mudah longsor dan tergusur air hujan. Ketiga, jalan ini belum sepenuhnya diaspal permanen, masih banyak berupa tanah timbunan yang cepat rusak saat dilalui kendaraan berat. Keempat, saluran air dan drainase di sekitar jalan belum memadai. Air hujan langsung mengalir ke badan jalan, membuat lubang-lubang besar dan kumbangan lumpur terbentuk. Kelima, beban kendaraan yang sangat berat seperti truk pengangkut sembako
dan BBM memperparah kondisi jalan. Setiap kali truk lewat, jalan yang sudah lembek semakin tergerus ban. Mari ikuti cerita selanjutnya. Shalom, abang-abang sopir yang pejuang rupiah lajuran Trans Papua, Wamena Jayapura atau Jayapura Wamena. Saya akan bertanya di sini, apa yang kendala dalam perjalanan dari Jayapura menuju Wamena atau lajuran Papua? Ya, siang. Kendalanya kami ini dari lajuran Jayapura ke Wamena itu kendalanya jalan yang rusak. Baru kita ini antrian sekitar ada 1 minggu lebih. Baik, terima kasih. Dan juga berapa trek yang ada di Gubangan 140 sini, kilo 140? Kira-kira semua ini di sini semua sop-sop kita jual di sini ada sekitar 100 lebih mobil. Baik. Oke, pesan untuk balai pusat atau pemerintah pusat bagaimana? Bisakah jalan yang di depan ini bisakah diperbaiki sedikit supaya pusat-pusat ketajuran ini bisa lewat semua mobil-mobil. Terima kasih. Wah. Halo sahabat semua, inilah harapan para sopir pengangkut BBM dan sembako di Jalan Trans Papua, terutama kendaraan yang tertumpuk di kilometer 140 Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Setiap hari mereka melewati jalan berlumpur, tebing terjal, dan tanjakan licin demi mengantar sembako dan BBM ke masyarakat di pegunungan. Di tengah semua tantangan itu, para sopir hanya memiliki satu harapan, agar jalan Trans Papua bisa diperbaiki secara permanen. Mereka berharap jalan-jalan berlubang dan kubangan lumpur di kilometer 140 bisa segera diaspal, agar kendaraan tidak lagi terjebak berminggu-minggu bahkan berbulan di tengah hutan. Mereka ingin bisa bekerja dengan lancar, cepat dan aman, sehingga bisa lebih sering pulang bertemu keluarga. Para sopir juga berharap agar sembako dan BBM yang bisa turun jika akses jalan membaik, supaya masyarakat di pedalaman Papua bisa hidup lebih layak. Mereka ingin masyarakat tahu bahwa setiap karung beras dan setiap liter bensin yang sampai ke kampung penuh dengan perjuangan dan keringat. Ketika hujan turun berhari-hari, jalan di kilometer 140 berubah menjadi lautan lumpur. Truk-truk pengangkut sembako dan BBM terjebak tanpa bisa bergerak, kadang sampai seminggu, bahkan bulan lebih di tengah hutan. Disinilah para sopir bertahan hidup dengan seadanya. Mereka tidur di dalam kabin truk, menyalakan api unggun untuk mengusir dingin, dan memasak mie instan atau nasi dengan air hujan yang mereka tampung. Jika kehabisan bahan makanan, mereka saling berbagi dengan sopir lain yang terjebak di jalur yang sama. Tidak ada sinyal untuk menghubungi keluarga, hanya suara hujan dan suara lumpur yang menahan roda truk mereka. Kadang mereka terpaksa mendorong atau menggali lumpur dengan tangan kosong, berharap truk mereka bisa maju ke beberapa meter saja untuk keluar dari kubangan. Di tengah semua kesulitan ini, mereka tetap semangat. Mereka tahu di ujung jalan ini masyarakat sedang menunggu sembako dan BBM yang mereka bawa. Bagi para sopir, ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi tanggung jawab untuk membantu kehidupan masyarakat di pegunungan Papua.
Inilah cara para sopir bertahan hidup di kilometer 140 Jalan Trans Papua, sebuah perjuangan sunyi yang jarang terlihat tetapi sangat berarti bagi banyak orang. Jalan di kilometer 140 sering rusak parah karena curah hujan yang tinggi, tanah labil, dan belum adanya drainase yang memadai. Kondisi ini membuat jalan menjadi kubangan lumpur, memutuskan akses masyarakat, dan membuat harga sembako dan BBM semakin tinggi di Papua Pegunungan. Lalu apa solusinya? Pertama, pembangunan drainase yang memadai di sepanjang jalur kilometer 140 untuk mengalirkan air hujan dan mencegah genangan di badan jalan. Kedua, peningkatan struktur jalan menggunakan material yang tahan hujan seperti pengerasan dengan batu besar dan pengaspalan permanen secara bertahap. Ketiga, perawatan rutin dengan menurunkan alat berat pada musim hujan agar jalan tidak tertutup lumpur dan longsor terlalu lama. Keempat, kerjasama antar pemerintah pusat, daerah, dan balai jalan nasional dalam memprioritaskan jalan ini sebagai jalur vital logistik untuk kehidupan masyarakat di Pegunungan Papua. Informasi yang kami dapatkan saat ini ada salah satu perusahaan yaitu PT AMO yang sedang mengerjakan perbaikan kerusakan jalan di kilometer 140 Jalan Trans Papua. Kami mengapresiasi langkah ini, namun kami berharap PT AMO mengerjakan perbaikan dengan serius, memperhatikan kualitas pekerjaan dan rasa tanggung jawab, karena jalan ini jalur vital bagi ribuan masyarakat di Papua Pegunungan. Kerusakan jalan di kilometer 140 sangat parah, membuat para sopir bertahan hidup berminggu-minggu, bahkan bulan di hutan, tidur di dalam truk, makan seadanya, dan menunggu jalan terbuka agar sembako dan BBM dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap PT AMO bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat, tepat, dan berkualitas agar jalan ini tidak mudah rusak lagi saat hujan turun dan kendaraan dapat melintas dengan lancar. Sahabat semua, saat kami berada langsung di lokasi kilometer 140 Jalan Trans Papua, kami tidak melihat adanya aktivitas serius dari pihak kontraktor di lapangan. Tidak terlihat alat berat bekerja. Tidak ada upaya serius untuk perbaikan jalan yang rusak parah ini. Padahal sekarang sudah memasuki bulan ke-7 tahun anggaran 2025. Kami berharap pemerintah pusat, Kementerian PUPR, dan Balai Jalan Nasional mengambil langkah tegas, melakukan pengawasan ketat, dan memastikan pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 140 benar-benar berjalan dengan kualitas yang baik. Jangan sampai pekerjaan perbaikan ini tidak terselesaikan dan menjadi proyek macet atau proyek fiktif, sementara para sopir dan masyarakat terus menderita karena akses jalan terputus. Saudara-saudaraku, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta memberikan komentar dengan video-video ini sebagai motivasi untuk kami. Sampai jumpa lagi di jalan dan jembatan yang berbeda dengan cerita yang berbeda.